dilaksanakan pada hari ini, Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 pukul 14.00 sampai 16.00 ya, dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pelanggan pada IndiHome Customer Gathering menggunakan metode Wake Product pada PT Telkom Witel Papua. Oke, untuk ujian hasil hari ini akan kita bagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama, sesi presentasi bagi Saudari Nurjana, ya, kita beri waktu 10 menit. Kemudian sesi kedua adalah sesi tanya jawab dengan masing-masing waktu yang diberikan kepada penguji sebanyak 15 menit. Kemudian sesi ketiga adalah mendengarkan hasil masukan dari penguji ya. Setelah itu Nurjana akan mempresentasikan aplikasinya. Di sini kita sudah dihadiri oleh penguji pertama yaitu Pak Rahmat Haryadi Kiswanto STMT. Kemudian penguji kedua ada Ibu Emi Aldatuhei MMSI. Kemudian penguji tiga ada Pak Norman R. Isjanto MTI. Ya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Nurjana untuk mempresentasikan dari laporan hasil tugas akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat mempresentasikan hasil dari hasil akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pelanggan pada IndiHome Customer Gathering menggunakan metode Weighted Product atau WP pada PT Telkom Witel Papua. Untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk yang pertama latar belakang, PT Telkom Indonesia berusaha menciptakan loyalitas pelanggan agar pelanggan tetap setia dengan produk yang telah digunakan selama ini. Maka setiap tahun diberlakukan pemberian penghargaan terhadap pelanggan melalui event IndiHome Customer Gathering. Yang poin kedua, pada saat ini ada sekitar kurang lebih 13.038 pelanggan IndiHome yang aktif Kota Jayapura sampai di bulan Juli 2021. Pemilihan pelanggan terbaik yang akan diundang dalam event masih menggunakan cara yang manual. Kemudian pada penelitian kali ini diambil sebanyak 8 sampel data pelanggan untuk dihasilkan 3 peringkat pelanggan terbaik. Untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana mengoptimalkan waktu dalam pemilihan pelanggan terbaik, kemudian bagaimana mengimplementasikan sistem perhitungan dan pendataan pelanggan agar lebih akurat dan tepat. Untuk tujuan penelitiannya adalah membuat sebuah sistem di mana dapat menentukan pelanggan terbaik yang nantinya akan diberikan award dan diundang dalam event IndiHome Customer Gathering secara sistematis. Kemudian untuk manfaat penelitiannya sendiri yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam hal pembuatan aplikasi perhitungan ranking pelanggan terbaik di PT Telkom Witel Papua. Dan diharapkan juga sistem dapat digunakan untuk pemilihan pelanggan pada event IndiHome Customer Gathering maupun untuk keperluan lainnya. Kemudian yang kedua di sini ada tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil 4 jurnal. Yang pertama oleh jurnal Yuda Perwira dalam proses pendukung keputusan dengan metode WP memerlukan kriteria yang dijadikan bahan perhitungan pada proses peringkat pelanggan terbaik. Kemudian jurnal kedua oleh Hairul Makmur dan Bagas Maulina. Kesimpulan yang dapat diambil ialah metode WP berhasil memberikan saran keputusan yang tepat dan akurat sebesar 100% sesuai dengan uji hitung manual, sehingga hasil yang didapat lebih objektif dan kebijakan yang diambil tidak akan salah sasaran. Untuk jurnal ketiga oleh Fitriyanti dan Jaka Sutresna di tahun 2020. Kemudian yang jurnal keempat ada
dari Susanti di tahun 2019 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Penyelesaian Konsumen Terbaik. Untuk berikutnya, kerangka konseptual di sini ada 4. Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian, dan uraian singkat. Untuk identifikasi masalah, pada proses seleksi pelanggan terbaik masih secara manual dari data pelanggan sebanyak 13.000 lebih di Kota Jayapura, sehingga keputusan yang dihasilkan belum objektif, kurang tepat sasaran, dan tidak akurat. Untuk tujuan penelitiannya, di sini untuk menghasilkan suatu sistem pendukung keputusan dalam membantu memberikan alternatif sebagai bahan pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan secara objektif. Sistem pendukung keputusan atau SPK ini menggunakan metode weighted product atau WP. Untuk metode penelitiannya, metode pengembangan sistem menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka, dan analisisnya menggunakan metode weighted product atau WP. Untuk uraian singkat outputnya, dengan sistem pendukung keputusan seleksi pelanggan terbaik, maka output yang diinginkan yaitu untuk menghasilkan alternatif dalam perhitungan ranking pelanggan dengan metode weighted product atau WP sesuai kriteria yang telah ditentukan. Untuk metode penelitian di sini ada 4. Yang pertama, lokasi dan objek penelitian bertempat di Plaza Telkom Jayapura di PT Telkom Indonesia Witel Papua. Untuk metode pengembangannya di sini saya menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD, yang dimana ada 4 tahap. Yang pertama, Requirement Planning Phase, yaitu tahap perencanaan kebutuhan. Kemudian yang kedua, User Design Phase, yaitu desain sistem dan membuat prototype. Yang ketiga, Construction Phase, yaitu proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Yang keempat, ada Cut-over Phase, yaitu tahap implementasi dan penyelesaian produk. Kemudian ketiga, di sini metode pengumpulan data ada 3. Yang pertama, studi literatur, yang kedua, wawancara, dan ketiga, observasi. Di sini saya bersama narasumber, yaitu dengan Bapak Rahmat Nur Kurniawan selaku tim leader di Plaza Telkom Jayapura. Untuk metode pengujian, kali ini saya menggunakan metode black box testing, di mana pengujian dilakukan dengan menguji masing-masing fungsi yang ada di sistem, kemudian membandingkan respon program dengan respon yang diharapkan, serta melakukan revisi jika dirasa ada yang kurang sesuai. Untuk sistem berjalan, boleh dilihat dalam gambar di sebelah kiri. Di sini ada 3 entitas. Yang pertama, admin, general manager, dan pelanggan. Untuk admin, yang pertama, karyawan atau admin melakukan pendataan pelanggan sesuai kriteria yang akan dipilih di tahun sebelumnya. Kemudian, dokumen diberikan kepada general manager. Dari general manager mengecek dan menerima informasi dari data pelanggan. Apabila setuju, maka general manager informasi ke admin untuk membuat undangan. Apabila tidak setuju, maka admin menyeleksi kembali. Nah, setelah undangan diterbitkan, maka undangan diberikan kepada pelanggan sebagai tamu dalam event in-home customer gathering. Untuk metode pengembangan di sini, analisisnya saya menggunakan metode weighted product atau WP. Di sini adalah kriteria dan alternatif. Yang tabel pertama di sini ada nama kriteria, ada 3, yaitu kecepatan internet, tanggal pembayaran, dan periode non-aktif. Berikut adalah skalanya dan bobotnya. Kemudian yang kedua ada 2 tabel di sini. Tabel yang kedua, masing-masing nama kriteria diberikan nilai bobot. Jadi kecepatan internet diberikan bobot 5, tanggal pembayarannya 1, dan periode tahun aktif 3 dengan kode kriteria C1, C2, dan C3. Kemudian tabel ketiga di sini adalah 8 sampel data pelanggan. Di sini ada yang pertama Vivien Arianti, Minggu Roben, Ruli Aryo Wibowo, Alvaro Pasa, Bimbo Talib, Melce, Aper Salbaba, dan Alexandra Ivona. Dan di sini adalah hasil dari pembobotan kriteria sebelumnya di tabel 1. Yang pertama, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan metode weighted product yang dimulai dengan cara membuat normalisasi bobot kriteria sesuai persamaan 1, di mana nilai sum WJ sama dengan 1. Untuk normalisasinya adalah
5 dibagi jumlah dari 5, 1, dan 3. Yang dimana total penjumlahannya adalah 9, jadi 5 dibagi 9 hasilnya 0,55, dan berikutnya 1 dibagi 9 ada 0,1, 3 dibagi 9 ada 0,3. Dengan hasil yaitu 0,55, 0,11, dan 0,33. Setelah itu menghitung nilai vektor S yang saya berikan satu sampel dengan atas nama Pin Arianti S1, yaitu perhitungannya 1 pangkat 0,5, hasil normalisasinya 1 diambil dari kriteria yang bobot kriteria yang didapatkan, kemudian dikalikan 5 pangkat 0,1 dan 4 pangkat 0,3 dengan hasil seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai vektor, yaitu V1 sama dengan hasil yang tadi, yang sebelumnya dibagikan hasil dari jumlah keseluruhannya dari masing-masing pelanggan. Kemudian hasilnya akan diperhitungkan, dan kemudian terakhir melakukan perankingan, yaitu berikut adalah tabel perankingan dari bobot preferensi dari setiap alternatif. Adapun acuan dalam perankingan ini adalah berdasarkan nilai tertinggi yang dijadikan ranking tertinggi dan diambil 3 nilai teratas sebagai berikut. Yaitu ranking pertama diperoleh oleh Bimbo Talib, kedua Alvaro Pasa, dan ketiga Minggu Robin. Berikut adalah flowchart sistem usulan. Di sini adalah gambar sistem usulan. Yang pertama, input database, kemudian perhitungan kriteria dan bobot, kemudian informasi hasil perhitungan, kemudian laporan hasil perhitungan ke GM, undangan ke pelanggan, dan selesai. Untuk berikut adalah gambar use case diagram. Di sini ada 3 aktor, yaitu admin, general manager, dan pelanggan. Yang pertama, admin bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengolahan data pelanggan untuk diproses dalam sistem untuk menentukan ranking. Untuk general manager, hanya memiliki hak akses untuk melihat laporan hasil perhitungan. Untuk aktor pelanggan, di sini hanya menerima undangan. Di sini berikut adalah gambar kelas diagram. Di sini ada 4 tabel, user, pelanggan, kriteria, dan laporan hasil perhitungan. Berikut adalah gambar sequence diagramnya. Di sini ada 6. Yang pertama login, admin, menu utama, input data pelanggan, hitung dan ranking, dan laporan. Kemudian penutup, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berdasarkan 8 sampel data pelanggan yang diseleksi, didapatkan 3 peringkat utama pelanggan terbaik yang mendapatkan reward dan menjadi tamu undangan dalam event IndiHome Customer Gathering, yaitu atas nama Bimbo Talib nilai 0,1929 sebagai peringkat pertama, kedua Alfa Rio Pasa dengan nilai 0,173 sebagai peringkat kedua, dan Minggu Robin 0,168 sebagai peringkat ketiga. Kemudian sistem mampu menampilkan data pelanggan dari file Excel, sistem mampu memberikan nilai bobot kriteria sesuai permintaan perusahaan. Keempat, sistem mampu menyeleksi pelanggan dan memberikan ranking sesuai banyak permintaan. Kelima, sistem dapat memberikan undangan melalui email ke pelanggan terpilih. Dan keenam, sistem dapat memberikan laporan sesuai riwayat kerja event. Untuk sarannya, pengembangan aplikasi sistem pendukung keputusan seleksi pelanggan pada IndiHome Customer Gathering ini diperluas lagi lokasi domisili pelanggan, sehingga bukan hanya untuk pelanggan di kota Jayapura. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan bisa dikembangkan dengan metode lain untuk mendapatkan hasil akurasi yang lebih tinggi. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada dosen pembimbing. Baik, Nurjana, tolong disiapkan alat tulisnya dan kertas. Oke, kita melangkah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi masukan dari dosen penguji. Penguji pertama yaitu Pak Rahmat Haryadi Kiswanto STMT. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Kenapa begitu sama menguji ini kok tiba-tiba gatal? Tenggorokanku, aduh kalau siang nih. Sabar ya. Saya share dulu.
Mungkin judul dulu apa ya? Ini kan sistem pendukung keputusan seleksi pelanggan pada Indihome Customer Gathering. Kalau saya lihat kemarin lupa ini. Jadi judulnya ini kan sebenarnya seleksinya sebelum kegiatannya toh. Iya benar Pak. Nah, kalau sistem misal SPK seleksi pelanggan pada Indihome Customer Gathering seolah-olah itu pada kegiatannya. Tapi ini sebelumnya toh? Iya, sebelum kegiatannya Pak. Bisa tidak sistem penuntutan seleksi pelanggan untuk Indihome Customer Gathering? Oh iya Pak, baik Pak. Jadi seleksinya itu digunakan nanti untuk pada saat customer gathering. Kalau pada seolah-olah itu kegiatan customer gathering-nya itu seleksi, padahal kan sebelumnya toh. Baik Pak. Coba diinikan lagi, cek lagi, karena kalimat pada itu langsung menuju, kalau Indihome Customer Gathering kan berarti kan kegiatannya kan, tetapi ini seleksinya sebelum kegiatan itu toh. Tapi Iya, nanti benar. setelah nama-namanya keluar, baru akan diumumkan di customer gathering-nya gitu toh. Iya benar. Nah, iya. Jadi tamu undangan Pak. Iya, di tamu undangan. Jadi makanya cuma itu sih apa kata penghubungnya, conjunction-nya aja yang mungkin kurang pas. Nah, untuk abstrak saya agak baca abstrak di dalam sama ini kayaknya agak kurang konsisten. Tujuan penelitianmu di dalam itu bahwa adalah lebih kepada nanti menghasilkan yaitu SPK, sistem pendukung keputusan untuk menentukan peringkat pelanggan terbaik pada terbaik untuk Indihome Customer Gathering. Kan gitu toh? Jadi kalau cuma ini saja menentukan peringkat, berarti penelitianmu bisa saja kalimatnya masih umum. Baik Pak. Kalau menentukan peringkat pelanggan bisa saja kan dengan menghitung biasa saja kan bisa juga atau menentukan toh. Kita pakai SPK tapi ngitungnya secara Excel pun bisa kan gitu toh. Ya, toh? Ya, jadi tujuannya kurang fokus, kurang pas. Nah, kalau di dalamnya ini saya ke Anda punya latar belakang. Penelitian ini bermaksud untuk membuat sistem. Sistemnya itu apa? Sistem pendukung keputusan. Ya kan? Ini nih. Baik Pak. Penelitian ini bermaksud kan berarti bertujuan kan? Iya. Ya, fokusnya sudah ini udah betul yang ini. Cuma di abstraknya bunyinya masih jadinya tidak fokus kayak masih umum gitu. Ya. Nanti ada hubungannya dengan rumusan. Kemudian biasanya urutannya itu sudah umum bahwa bukan umum ya, bisa jadikan baku. Masalah, tujuan, metode, hasil. Nah, kamu punya ini terbolak-balik nih. Hasil dulu, baru muncul metode. Harusnya tujuan, metode, baru hasil ya. Ya, jadi tolong dikoreksi itu. Nah, kemudian ini kata kunci. Kenapa harus masukin singkatan? Padahal fokus kamu itu ada di seleksi pelanggan. Nah, kenapa nggak dimasukin salah satu di sini seleksi pelanggan? Gitu. Baik, ya. Pak. Dan kata kunci kalau dicari misalnya seleksi pelanggan, ada web seleksi pelanggan terus ada web seleksi pelanggan yang muncul nanti khusus yang seleksi pelanggan. Lagi ada sistem pendukung keputusannya. Cuma kayak RAT, UML ini kalau saya kasih masuk di dalam pencarian ya, misal mesin pencarian UML, yang muncul banyak sekali karena terlalu umum. Sedangkan kata kunci itu kadang-kadang kata kunci itu kita ngambil di dalam sini ya untuk bukan hanya kata kunci nggak selalu harus diambil dari abstrak.
Kadang-kadang bisa juga diambil dari judul, fokusnya kemana gitu. Ya toh? Dan boleh kata, satu kata, boleh juga frase lebih dari satu kata. Tapi frase itu kan tahu kata majemuk ya. Gitu ya. Bisa Baik, Pak. ditambahkan seleksi pelanggan, jadi lebih untuk pencariannya itu lebih fokus. Ini saya sebenarnya beserta sebuah sistem di mana saya mau kenapa nggak langsung aja ya sistem baru bawahnya dijelaskan lagi sistem. Saya nggak terlalu mubazir, nggak apa-apa. Nah ini nggak perlu lagi ya. Baik, Pak. Nah, ini menggunakan metode white product pada TWK Papua perlu untuk dibangun, udah dibangun, nggak perlu lagi terus dikembangkan. Jadi untuk dibangun sebagai perangkat lunak bantu perusahaan dapat juga. Jadi ini terlalu apa nanti ada double lah, membingungkan malah ya. Baik, Pak. Nah ini rumusan masalah. Rumusan masalah, tujuan penelitian itu sebagaikan benang merah, jadi harus nyambung ya. Satu rumusan, satu tujuan. Dua rumusan, dua tujuan. Tiga rumusan, tiga tujuan. Ya, bedanya sabar ya, ribut. Sarah. Jadi jadi kalau seandainya misalnya Anda ingin, jadi rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian itu dalam bentuk pernyataan. Pernyataan yang jelas terhadap apa yang memang mau dihasilkan gitu. Nah, kalau rumusan itu berarti pertanyaannya itu nanti sebagai dasar apa? Dasar hipotesis, dasar untuk pencarian data yang diperlukan, ya kan? Ya, dasar untuk metode analisis apa yang akan digunakan. Jadi pertanyaan itu kita akan menuju ke situ. Siapa? Jelas bisa? Nah, kayaknya kamu nggak baca nih rumusan masalah. Kan ada panduan, ada banyak buku-buku. Jadi kalau seandainya misalnya, dan dia harus rumusan masalah itu fokus ke permasalahannya supaya nanti tidak salah menafsirkan untuk dalam penelitiannya. Kalau saya lihat sini bagaimana mengoptimalkan waktu dalam pemilihan pelanggan terbaik. Nah, itu kan apakah ada data-data yang kamu perlukan nanti, apakah ada hipotesis tentang cara mengoptimalkan waktu, apakah ada data-data yang diperlukan untuk mengoptimalkan waktu. Padahal isi di dalam penelitian kamu itu, kalau ini ada, bisa bagaimana mengimplementasikan sistem perhitungan dan pendataan pelanggan agar lebih akurat, misalnya dengan metode WP. Ya, karena di dalamnya ada menjelaskan tentang cara menghitungnya. Kan kamu punya ada toh? Iya, Pak. Di dalam. Nah, ya. Kalau yang ini kayaknya kurang. Jadi mungkin karena bagian ini nanti bagian di dalam apa? Di dalam nanti pembangunan sistemnya. Dia sudah include dalam terkomputerisasinya. Nah, tujuan kamu kan jadi di sini kalau saya sarankan yang ini nggak perlu, tapi bisa ditambahkan satu lagi. Intinya yaitu salah satunya adalah bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan menggunakan metode sistem pendukung keputusan apa? Pemilihan pelanggan terbaik tadi toh? Iya, Pak. Ya, untuk event IndiHome Customer Gathering ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti di tujuan penelitiannya pun ada dua. Ya, salah satunya ini kalimatnya hampir sama memang antara rumusan masalah kalau dalam bentuk pertanyaan sama pernyataan, hanya bedanya kalau pertanyaan kan ada bagaimana ya. Nah, pernyataannya ya nanti ada penekanannya. Jadi tujuannya nggak lagi pakai bagaimana. Pertanyaannya, tujuan itu pernyataan ya.
Jadi sekali lagi saya sarankan yang ini nggak perlu dikasih masuk, yang ini masuk ditambah satu lagi tadi bagaimana merancang ya, merancang dan membangun sistem pendukung keputusan itu. Nah misalnya bagaimana merancang bisa tujuan penelitiannya adalah untuk menghasilkan SPK bla bla bla, itu kan pernyataan kan? Iya Pak. Ya tujuannya jelas untuk menghasilkan. Nah pertanyaan apa? Bagaimana merancangnya? Merancang dan membangunnya, yaitu karena tadi butuh data-data. Yang data kamu kumpulkan itu apa? Kan data untuk merancang dan membangun, Pak. Ya, Betul benar. tidak? Dan untuk salah satunya adalah membuat implementasi sistem perhitungan tadi. Oke? Baik Pak. Ya, jadi kita harus paham konsep dari rumusan sama tujuan. Dia harus ada benang merahnya. Nah, manfaat nggak perlu lagi hal-hal. Jadi manfaat dari penelitian itu fokus itunya, hasilmu itu, hasil penelitian. Kalau ini kan umum. Ya toh? Iya Pak. Umum, padahal manfaat itu spesifik dari masing-masing penelitian itu bisa saja spesifik. Kalau ini umum, semua mahasiswa yang melakukan penelitian bisa menulis seperti ini untuk menambah pengetahuan tuh. Jadi hampir semua sama. Jadi hal-hal yang umum yang sudah pasti ya yang merupakan itu nggak perlu dikasih masuk. Oke? Baik Pak. Ini saya perlu pakai ini biar gampang ya. Nah, sini. Ya. Sudah. Halaman berapa? Mana lagi ya? Oh, ini. Nah, ini ada kamu tahu nggak bedanya ini sama ini? Nomor sama ini. Sama aja sih Pak, cuma itu lebih ke nama. Nah, aturan penulisannya, gaya penulisan ini menggunakan stylenya style dari IEEE. Ini kalau nggak salah Chicago. Ya, jadi jangan dicampur aduk. Baik Pak. Ya, kan Ya, pakai ini, nggak perlu lagi ditulis ini. Langsung aja pembahasan tata langkah dalam ini. Jadi nanti diatur, jadi nggak perlu lagi pakai ini. Kita jangan campur aduk antara gaya penulisan yang aturan yang Chicago sama di ini dimasukkan sama-sama gitu. Baik No? Pak. Jadi silakan lihat jurnal-jurnal yang banyak, semuanya seperti ini. Jadi kalau nomor saja, kalau pakai gini nanti ini gayanya beda lagi. Nanti bibliografinya beda lagi, nggak pakai nomor. Kalau kayak gini nanti di bibliografi kita buat bibliografinya di daftar pustakanya nggak pakai penomoran, pakai nanti berdasarkan urutan huruf, tapi nanti dia penulisan baris keduanya nanti akan tab ke dalam gitu ya. Baik Bapak. Yang lainnya ya dikoreksi ya. Itu kan hanya Ya, satu. Pak. Harus banyak membaca itu apa? Panduan juga yang lain. Oke, ini. Nah, ini saya sarankan kalau cuma bunyinya seperti ini kayak di teori saja. Tapi difokuskan langsung ke objeknya gitu. Jadi misalnya sini ada pembuatan aplikasi bahasa-bahasa pemrograman apa yang digunakan di kamu punya, kamu kasih masuk di situ. Paham ya maksudnya ya? Jadi sudah ada objeknya gitu. Kalau ini kan masih kayak semua kan pasti sama teorinya kayak gini ya. Jadi di dalam metode penelitiannya kita mengikuti tahapan daripada RAD ini, tapi di dalamnya nanti tahapan kebutuhan. Nah, kamu kebutuhannya apa saja yang ini? Kebutuhan untuk apa gitu? Misalnya kebutuhan untuk membangun sistem seleksi gitu kan. Jadi sudah ada penyebutan ke objek maupun data-data yang akan kamu cari gitu ya. Baik Pak. Nah ini saya sarankan sebenarnya gini aja. Perencanaan. Nah kalau perencanaan ini sebenarnya
Kalau saya rasa metode RAT ini masuk dalam rancangannya sih. Ini kan RAT-nya toh. Iya. Jadi kalau ini loh, ini kan kamu masuk di perencanaan. Perencanaan 3.1, kemudian kenapa naik? Perencanaan 3.1, kemudian 3.11 kan anak subnya kan seperti itu. Nah, saya sarankan gini. Perencanaan penelitiannya itu atau langsung aja di sini metode penelitian, langsung aja rancangan penelitiannya ini pakai metode pengembangan RAT gitu toh. Ya. Nah, kemudian langsung di sini gambarnya ya, gambar RAT, jadi nggak perlu lagi dipisah. Padahal kan ini sama ini kan sama isinya. Iya benar, Betul Pak. tidak? Iya. Iya sama. Jadi langsung aja di atas. Langsung aja rancangan penelitian, isinya yaitu yang RAT ini, baru gambarnya di bawahnya gitu. Tapi harus ada referensi ke gambarnya. Ya, ada tulisan referensi ke gambaran nanti kan. Ada banyak ya. Nah, kayak gini, gambar di sini harus ada referensi ke gambar, semuanya seperti itu. Kayak Anda punya di implementasi antarmuka lah gitu dah. Setiap ada gambar, setiap ada tabel, ada narasi di dalam penjelasan di dalam naskahnya itu ada referensi ke gambarnya. Oke, mana lagi nih? Nah, ini sebaiknya kamu tampilkan aja urutan semuanya. Ini kan perhitungannya sampai 8 alternatif, betul tidak? Bagaimana? Di analisisnya nih, di analisis WP-nya, perhitungan ini, ya kan? Sudah? Ya. Ya kan kamu hitung nih, ya toh? Perhitungan Ya. WP-nya dengan objek yang sudah kamu, alternatif yang kamu ambil, subjeknya, kemudian hitung urutan 1, 2, 3. Nah, di tabel ini, kalau perhitungannya, taruh aja semua. Urutan 1, 2, 3 sampai 8. Ya. Hasilnya tetap harus dimunculkan. Seperti itu. Ya, nanti kalau yang dipilih cuma 3 terbaik, ya mungkin ada dikasih tanda 3 terbaik atau keterangan gitu. 3 teratas, top 3 gitu kan. Tapi hasilnya semua dimunculkan dalam tabel. Ya kan? Gitu. Jadi untuk historinya juga nanti ada, daripada nanti hilang. Kebutuhan fungsional sudah ya. Oke, ini. Saya cari di sini aja. Oh, sabar. Tadi ada gambar ini. Kamu bahasa pemrogramannya apa yang dipakai? PHP, Pak. PHP. Cuma saya nggak tahu kamu mengimplementasi kelas diagram atau tidak. Ini saya agak bingung. Nanti sistem kamu di aplikasimu ada import, ada menyediakan import data dari Excel ke database kan? Iya, ada, Pak. Ada menunya di aplikasinya? Ada, Pak. Ada ya, oke. Cuma saya agak bingung ini extend atau include. Nah, kamu juga di mana? Di dasar teori tidak ada simbol ini nih. Kan simbol extend sama include itu kalau tidak salah modelnya sama seperti ini, saya sudah dulu. Cuma bedanya nanti ada apa sih? Ada tulisannya di sini include atau exclude. Gitu ya. Pak, nanti ditambahkan. Jadi ini dikoreksi ya. Jadi kita tahu ini, jangan sampai keliru gitu. Cuma ini saya agak sedikit. Ini biasanya yang di atas ini adalah objek. Yang di bawahnya ini adalah message ya. Tapi nggak tahu apakah hitung dan ranking ini masuk objek atau bukan. Sabar. Saya langsung ke bawah. Oke.
kesimpulannya. Ini kan semua tulisan ini apa? Penjelasan ini adalah kebutuhan fungsional ya. 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 Ini kan sistem mampu memberikan nilai bobot kan ada di kebutuhan fungsional ya. Tapi apakah yang memberi bobot kriteria itu sistem atau orang? Itu Pak sesuai permintaan perusahaan. Jadi dari perusahaan yang memberikan bobot, tinggal disesuaikan aja di sistemnya. Tapi yang memberikan bobot berarti kan ininya. Kan bobot kriteria itu kan dari pengambil keputusan loh. Pengambil kebijakan loh. Kayak saya sebagai pimpinan atau mungkin yang ditunjuk berwenang ya, dia menentukan bahwa ini harus sekian, ini harus sekian, ini harus sekian. Lagi bobot ini kan ada bobot preferensinya juga toh. Ya. Seperti itu. Jadi bukan sistemnya. Justru sistemnya mampu mungkin mengolah nantinya bobot yang diberikan oleh perusahaan. Jadi bukan perusahaan yang minta ke sistem untuk bobot kriteria. Baik, Pak. Justru si yang punya wewenang itu, sistem itu hanya mengolah saja. Saya menentukan bobot untuk apa? Apa sih? Kamu punya 3 toh tadi toh? Apa saja? Tentang bandwidth-nya gitu toh? Ya, kesetaraan internet, pembayaran toh. Nah, ada itu iya, itu yang menentukan itu harus pengambil kebijakannya, pengambil keputusannya, bukan sistem yang menentukan. Kan sistem cuma alat bantu untuk mengolah. Baik, Pak. SPK, konsep SPK gitu ya. Nah, kayak gini sistem mampu menyeleksi pelanggan dan memberikan ranking. Sistem dapat ini nanti ada ya cetak undangan ya. Iya, nanti dikirim ke email, Pak. Bolehlah, tapi kalau ini semua masuk, ini kan harus muncul semua di ini. Kayak gini-gini kan ini kan fungsionalitas ini. Jadi harus ada lihat di fungsionalitasnya sama atau tidak toh. Nah, kalau memang ini kan masuk fungsionalitas, sebenarnya bisa dikatakan langsung semua fungsionalitas berjalan dengan baik berdasarkan ya. Kalau fungsionalitasnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan pengguna, ya ini sebenarnya nggak perlu ditulis lagi. Itu satu kesimpulan fungsional berjalan karena sudah jelas di dalamnya fungsionalitasnya bisa apa kan gitu toh. Baik, Pak. Jadi nggak terlalu banyak membuang kalimat yang sebenarnya tidak perlu diulang lagi gitu. Saya kira itu saja dari saya. Oh ya, sama tadi ini referensi-referensi ini ya. Nanti dicek lagi untuk referensi yang merujuk ke gambar sama ini ya, masih ada yang belum. Kayak kelas diagram nih, contohnya ya sambil satu aja deh. Nah, kelas diagram berfungsi untuk menggambarkan. Nah, harusnya ada rujukannya ke sini. Baik, Pak. Kelas diagram ya toh. Misalnya ditunjukkan pada gambar sekian gitu toh. Contohnya ada. Nah, jadi harus ada referensi. Gitu aja. Saya terima kasih pembimbing. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Kita ke penguji kedua yaitu Ibu Eni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Fatma. Nurjana, selamat siang. Siang, Ibu. Ya, suara saya kedengaran tuh? Kedengaran, Bu. Oke, saya share screen dulu ya. Bisa terlihat? Masih loading, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Ibu langsung saja ya. Tadi sudah banyak yang dikoreksi sama penguji 1. Ini yang di abstrak, jadi Nurjana di abstrak itu
penggambaran dari keseluruhan penelitian dari bab 1 sampai bab 5. Ya, berarti ada tujuan, manfaatnya, kemudian metode yang digunakan, terus hasilnya seperti apa. Nah, di sini itu belum ada hasil outputnya. Tidak kelihatan di sini hasil outputnya seperti apa. Nanti hasil outputnya apakah perankingan berdasarkan poin yang ditentukan, kayak kan nanti kan berdasarkan berapa banyaknya orang yang akan diundang kan biasa. Oh iya, Bu. Ya kan? Nah, Ya. hasil outputnya itu dari berarti kita misalnya nih periode ini kita mau ambil pelanggan sebanyak misalnya 50, berarti nanti muncul semua dari nomor 1 sampai 50 seperti itu berdasarkan poin tertinggi atau bagaimana? Kalau penelitiannya di sini saya tampilkan pakai sampel 8 pelanggan aja, Ibu. Ya, dari 1 sampai 8 semuanya tertampil atau bagaimana? Iya, ditampilkan, terus nanti diambil tiga peringkat terbaik dari Ya, berarti 8. perankingan ya? Iya, Ibu. Oke, karena di sini tuh belum terlihat nanti hasil outputnya seperti apa. Terus tadi Ibu ada dengar sedikit yang kamu bicarakan sama penguji 1 juga bahwa nanti ada undangan, ya kan? Ya. Undangan nanti langsung masuk ke email dari si pelanggannya. Iya. Betul? Nah, Betul. itu belum terlihat di sini karena orang pertama kali yang dia baca adalah abstrak dulu. Gitu. Ya. Jadi Baik. nanti Nurjana tambahkan lagi hasil outputnya seperti apa. Kemudian hasil pengujiannya. Di sini hasil pengujian, apakah hasil pengujian manual sama hasil pengujian dengan sistem sama atau tidak? Nurjana pengujian manual juga kan? Tadi Ibu lihat ada perhitungan, betul? Ya, di sampelnya untuk manual, Ibu. Tapi nanti di aplikasinya langsung otomatis karena sudah ada bobotnya. Iya, maksudnya yang manual dengan yang di sistem, apakah hasilnya sama? Sama, Ibu. Oke, nah itu ditampilkan di sini bahwa hasil sistemnya dengan hasil perhitungan manual dengan metode WP-nya itu hasilnya sama gitu. Ya. Kemudian hasil dari pengujian black box. Apakah semua fungsi berjalan dengan baik? Iya, Ibu. Valid. Nah, itu juga harus tertampil di sini hasil pengujian dengan black box. Apakah semua pengujiannya fungsinya berjalan dengan baik atau tidak gitu. Terus berapa banyak fungsi yang kamu coba untuk sistemnya itu harus tertampil di sini. Karena ini di abstrak belum jelas hasilnya seperti apa, hasil pengujian bagaimana, kemudian kriteria juga kamu belum tampilkan di sini di abstrak. Baik, Ibu. Ya. Nanti diperbaiki lagi ya. Baik, Ibu. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada kata penulis. Nah, hindari kata penulis ya di latar belakang. Baik, Ibu. Jadi, sebaiknya diganti dengan yang lain. Misalnya dalam hal ini, maka kalau misalnya dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 8 pelanggan, nah seperti itu. Jadi, jangan ada pakai kata penulis ya. Baik, Ibu. Oke. Ini tadi juga sudah sama penguji 1, jadi Ibu lewat saja. Nah, kemudian untuk tinjauan pustaka. Di sini tuh belum tertampil hasil outputnya, belum jelas. Itu. Makanya tadi Ibu baca di perbedaan. Nah, perbedaan di sini itu cuma ada objek penelitian, kriteria, metodenya, tapi hasilnya
yang membedakan hasil antara penelitian kamu sama penelitiannya yang sebelumnya itu tidak ada. Betul atau Baik. tidak? Iya. Nah, karena di sini belum jelas hasil outputnya seperti apa. Kamu bisa masukkan hasil outputnya adalah punya kamu adalah sampai undangan bahwa nanti si pelanggan akan mendapatkan undangan dari email. Itu kan suatu perbedaan antara penelitian kamu sama penelitian sebelumnya. Benar? Iya, baik Ibu. Oke. Nanti diperhatikan lagi ya. Nah, kemudian ini untuk metode RAT juga citasinya belum ada, sama kayak yang di sini juga UML, citasi belum ada. Nah, ini tadi sudah disinggung sama penguji 1, jadi belum lengkap simbolnya. Terus citasinya juga nggak ada. Ini berlaku untuk semua tabelnya ya, karena belum ada citasinya. Terus simbolnya untuk use case juga belum lengkap. Di sini cuma ada 3. Padahal setahu Ibu ada sekitar 7 ya kalau nggak salah untuk simbol use case-nya. Cuma nanti kamu perhatikan lagi ya. Baik Ibu. Oke, kemudian nah di uraian sini juga untuk kerangka konseptual untuk output-nya itu juga belum jelas. Seperti tadi Ibu bilang di abstrak. Jadi hasil output-nya belum jelas, terus belum ditampilkan apakah perankingan atau tidak, terus jumlahnya sesuai dengan yang tadi dibilang bahwa 8 sampel, tapi kamu ambil 3 aja kan? Nah iya, nanti sama undangan yang masuk ke si pelanggannya itu belum tertampil di sini. Jadi nanti ditambahkan lagi untuk hasil output-nya ya. Baik Ibu. Oke, terus untuk di sini untuk tahapannya, ini seperti tadi dibilang sama penguji 1, jadi kalau sudah masuk ke bab 3, itu bukan lagi tentang teori, tapi apa yang kamu lakukan, gitu. Jadi kayak misalnya di tahapan ini, apa yang kamu lakukan untuk perencanaan kebutuhan ini? Terus di user design sistemnya apa yang kamu kerjakan di sini. Nah, di sini belum jelas. Desain perancangan menggunakan apa nanti? Baik Ibu. Desain perancangan menggunakan apa? Nurjana, Iya, bagaimana Ibu? desain perancangannya menggunakan apa? Dan perancangan menggunakan apa? UML Ibu. Nah, UML, use case, terus? Kelas diagram dan sequence diagram. Oke. Jadi harus jelas ya di sini apa yang kamu gunakan ya. Terus di sini juga bahasa pemrograman apa yang kamu gunakan. Database apa yang kamu gunakan. Database-nya pakai SQL Pak, Ibu. Terus bahasa pemrogramannya? PHP. Oke. Karena di sini sama sekali tidak ada, cuman ada penjelasannya saja. Tapi nggak ada apa yang dilakukan di sini tuh nggak ada. Terus di sini juga sama, metode yang digunakan apa untuk pengujian? Iya, baik. Pakai black box. Ya, nanti ditambahkan lagi ya. Baik Ibu. Nah, saran dari Ibu sebaiknya untuk gambar ini dipindahkan saja di bab 2 di pengertian dari RAD, teori tentang RAD tadi. Jadi nanti langsung saja tahapan yang ini dipindahkan ke sini gitu. Ya. Baik Bu. Oke. Terus ini yang untuk observasi, ini kan ada kamu wawancara lagi kan? Iya. Nah, bedanya apa ini sama ini? Ini kan ada tanya jawab nih. Sama wawancara. Di sini juga kamu ada wawancara.
Baik Bu, nanti dimasukkan wawancara aja. Nah, ya. Oke. Terus ini tadi sudah. Nah, ini sebaiknya karena kamu gunakan UML, jadi nggak usah lagi ada voucher sistem usulan, karena ini kan bukan sistem usulan lagi kan, sudah langsung ke pelancangan. Gitu. Jadi sebaiknya ini tidak usah lagi ya, langsung saja ke. Nah, ini tadi sudah disinggung sama penguji 1, jadi bingung nih antara extend atau include. Karena belum jelas ini. Gitu. Jadi, terus sama satu lagi, apakah sistem ini pakai periode nggak? Pakai Bu. Nah, di sini nggak ada nih. Baik, nanti ditambahkan Bu. Nah, iya. Jadi nanti ditambahkan lagi sama ini dijelaskan apakah ini extend atau include. Baik. Oh nggak, bedanya extend sama include. Sementara belum Bu. Oke. Nanti diperjelas lagi ya ini ya. Ini extend atau include ya. Oke, kemudian ini bukan aktor, input kriteria, input data Excel ke database, hasil perhitungan, laporan hasil, undangan, itu bukan aktor. Aktor di sini hanya 3, admin, general manager, sama si pelanggan. Di sini kamu bikin ininya aktor, padahal ini sebenarnya bukan aktor. Ya, jadi nanti diperbaiki lagi. Nah, kemudian di sini untuk kelas diagram. Di sini untuk pelanggan apakah tidak ada operasi yang terjadi? Tidak ada Ibu. Tidak ada operasi yang terjadi, yakin? Tidak ada tambah data pelanggan? Tidak ada untuk bisa melihat data pelanggan? Iya, hanya dilihat aja sih Bu. Ditambahkan data pelanggan dalam database. Ya, berarti di sini harus ada operasinya. Gitu. Baik. Karena kalau kelas diagram di sini atribut, di sini operasinya apa di kelas ini, kelas pelanggan. Gitu. Jadi nanti kamu baca-baca lagi, sama kayak di kriteria juga. Ini subkriteria, apakah nanti tidak ada tambah bobot atau edit bobot atau tambah subkriteria? Kalau kriteria dan subkriteria tidak ada Ibu di aplikasinya, jadi dia otomatis. Ya, apakah tidak ada penambahan? Kamu yakin setiap tahun kriterianya akan tetap sama? Kalau untuk dari histori sebelum-sebelumnya tidak ada perubahan Ibu. Kan kita nggak tahu ke depannya gimana, toh? Iya. Betul kan tidak? Iya Ibu. Bisa jadi ada kriteria baru tergantung dari keputusan dari perusahaannya, toh? Gitu. Jadi nanti diperbaiki lagi ya sesuai dengan aplikasi yang kamu sudah bangun ya. Baik Ibu. Oke. Nah, kemudian untuk perancangan interface-nya. Di sini kamu belum jelaskan tentang apa saja yang ada di dalam gambar ini. Apa yang dirancangkan. Jadi, kalau perancangan interface itu berarti apa yang ada di dalam sini kamu rancang, kamu harus jelaskan. Bahwa misalnya di sini ada form buat loginnya, ada tulisan seleksi pelanggan, terus ada untuk penulis username sama password-nya, kayak gitu. Jadi kamu harus jelaskan, itu berlaku untuk semua ya, semua gambar. Karena di sini kamu belum jelaskan untuk per gambarnya. Ya,
Baik, Bu. Terus untuk yang implementasi, bedanya adalah dia menceritakan tentang fungsi dari gambar ini. Jadi misalnya di halaman login ini, fungsinya untuk apa? Cara loginnya tuh gimana? Gitu. Itu yang harus kamu jelaskan di sini. Baik, Ibu. Ya. Oke. Ini semuanya valid ya. Iya, Bu. Oke. Nah, untuk hasil ujinya di sini, ini belum tertampil hasil uji dan hasil uji berdasarkan sistem seperti apa. Terus hasil pengujian dengan black box juga seperti apa. Karena di sini kamu cuma bilang bahwa setelah melakukan penelitian membangun sistem kebutuhan seleksi pelanggan pada IndiHome, yang membantu karyawan melakukan pemilihan pelanggan terbaik dengan diundang dalam event Just Eat. Tapi hasilnya nggak ada, hasil uji. Ya, Baik. Ya. jadi nanti ditambahkan lagi untuk hasil uji manual dan uji berdasarkan sistemnya. Ini yang tadi perbedaannya ditambahkan lagi ya, Iya, Bu. berdasarkan outputnya. Oke, untuk kesimpulan dari Ibu di sini, tambahkan lagi hasil uji. Terus untuk sarannya di sini, kalau misalnya kita kasih saran itu kan untuk pengembangan sistem ini ke depannya, gitu. Tapi kita kasih saran harus ada manfaatnya untuk apa, gitu. Kayak ini kamu bilang pengembangan aplikasi sistem keputusan seleksi pelanggan, diperluas lagi lokasi domisili pelanggan. Nah, itu manfaatnya untuk apa? Manfaatnya apa? Itu harus jelas. Kemudian yang kedua juga sama. Dikembangkan dengan metode lain. Nah, metode apa yang kamu sarankan? Itu harus jelas. Gitu. Baik, Ibu. Ya. Nanti diperbaiki lagi ya, Nurjana. Ya, Dari saya itu aja, saya kembalikan ke pembimbing. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Emi. Kita ke penguji selanjutnya yaitu Pak Norman. Pak Norman, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Fatma. Sepertinya sudah banyak sekali diperbaiki sama yang lain ini. Saya enggak kebagian apa-apa kayaknya. Saya share dulu ya. Sudah terlihat? bisa, Pak. Ada beberapa saja yang mau saya komentari di sini di ruang lingkupnya. Ada komentar tadi apa saja di metode black box, apa saja yang diuji di metode black box-nya. Ini nggak tertampil di sini, kalau bisa ditampilkan juga. Tadi kan sudah sempat disinggung ya metode black box-nya. Kalau bisa apa saja yang diuji ditambahkan. Terus tadi mau saya sempat bertanya di sini, tadi Pak Kike sempat singgung bagaimana mengoptimalkan waktu dalam pemilihan, sementara di hasil pengujianmu tidak ada pengujian waktunya ataupun membandingkan dari waktu yang sistem manual perlukan sama sistemmu yang sekarang gitu. Dan kalau kamu lakukan pengujian waktu dengan jumlah data klien cuma 8 data pelanggan, itu sangat tidak apple to apple lah bahasanya. Karena secara sistem kan harusnya sistem ini kan harusnya bisa nanganin sekitar 13.000 ya. Iya. Iya, 13.000 pelanggan kan harusnya. Dia kalau real kerjanya dia kan nangannya 13.000 pelanggan, sementara kamu hanya ambil sampel 8. Menurut saya itu sampelnya terlalu sedikit. Kalau bisa sampelnya 100 gitu kan. Jadi kalau 8 itu kan hitungan manusia normal pun masih bisa ngitung manual gitu. Sementara kalau 100 itu kan memang harus diuji pakai sistem. Nah, nanti kalau mau lakukan pengujian waktu, saya tahu terserah kamu mau pakai yang mana. Mau tetap tambahkan pengujian waktunya, boleh. Dengan catatan kamu sampling datanya harus lebih banyak lagi dari itu. Kalau bisa pakai data real supaya bisa dihitung berapa waktu yang diperlukan dari pemrosesan data sampai finish. Dapat 3 kriteria. Itu bisa diukur dari situ sebenarnya.
waktu yang bisa dipakai, dan dibandingkan dengan nanti supaya terlihat ada improvement itu dibandingkan dengan metode manual yang ada di saat ini dijalankan di perusahaan. Nah, itu bisa dimasukkan di situ. Terus ini hanya apa? Salah ketik. Mana lagi tadi? Itu saja sih sepertinya. Sabar-sabar cek. Mana ya? Oh iya, ini tadi yang pengujian. Pengujian waktunya belum ada, toh? Sama sekali ini hanya pengujian black box-nya saja. Jadi pengujian di sisi waktu yang tadi kamu masukkan, itu belum ada. Terus di hasil juga nggak ada kelihatan. Di sini dengan yang penelitian sebelumnya ya, di Ya, Pak. tabel 422 ya. Di bab 422. Iya, Pak. Ini juga nggak kelihatan. Maksudnya di penelitian sebelumnya sama ini tidak terlihat di bab 2 di bab 2 tadi. Hasilnya tidak kelihatan. Nanti tolong ditambahkan hasilnya. Sama ini ya, tadi saya bilang data 8 sampel. Berapa banyak data yang bisa diolah di sistemmu sebenarnya? Bisa banyak, Pak. Cuman kalau dalam penulisan, dalam penelitian di sini saya ambil 8 sampel aja, Pak, biar perhitungannya. Ya, makanya kalau pembandingnya berapa data yang harusnya dikerjakan di event tahun ini berapa? 13.000, Pak. 12.000. Iya. Terus kamu ambil sampel 8 sesuai nggak? 8 sampel itu untuk penelitiannya aja, Pak, biar ditampilkan perhitungan manualnya. Maksudnya kan, iya maksudnya begini, kalau 8 sampel untuk hitung manual kan satu saja sampel untuk hitung manual cukup kan? Nah, itu maksud saya, kalau cuma untuk hitung manual, perlihatkanlah satu. Terus ambillah sampel data, hitung yang hitung manual, dapat nggak sama nggak gitu. Ya. Untuk mewakili aja sih, Pak. Iya, makanya saya bilang kalau 8 kan sebenarnya terlalu sedikit. Kalau bisa lebih lagi gitu. Untuk pengujian ya, itu untuk sisi pengujian nanti gitu loh. Nanti bisa saya simulasikan, Pak. Ada mungkin boleh. 2000 pelanggan boleh. saya simulasikan. Boleh. Iya. Ya sudah, kalau gitu kita ke sistem saja karena sepertinya sudah selesai sayanya. Banyak sekali yang lain soalnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Norman. Di sini mungkin saya sekedar meluruskan saja. Tadi makanya dari penguji pertama ya sudah mengatakan untuk rumusan masalahnya soal pengoptimalan waktu ya Nurjana. Iya, Bu. Itu ditiadakan karena kan seperti itu. Kita mau tampilkan 1.300 sampel itu kan tidak mungkin. Jadi kamu ambil contoh 8 seperti itu. Nanti diimplementasinya kan kamu kemarin sempat sudah buat sistemnya sampai 13.000 toh, tapi saya bilang ambil mewakili saja agar nanti ditampilkan di penulisan. Nanti tolong coba kamu langsung aplikasinya. Nanti Bapak Ibu silakan menyangga apabila ada yang ingin ditanyakan di aplikasinya Nurjana ya. Baik, terima kasih Bu. Berikut adalah saya masuk ke pengujian. Berikut adalah tampilan form login. Di sini sebagai contoh saya sebagai administrator dengan password admin 123. Saya sign in. Jadi di sini adalah tampilan dashboard-nya. Di tampilan dashboard adalah jumlah pelanggan hasil seleksi yang pernah diproses. Jadi yang pertama kita masuk ke menu kriteria. Di menu kriteria di sini ada daftar kriteria yang akan digunakan. Yang pertama kecepatan internet, tanggal bayar, dan periode tahun. Untuk dilihat bisa diklik saja di sini. Kemudian setelah itu masuk ke periode. Nah, periodenya di sini dipilih tahun eventnya. Misalnya yang mau dipilih untuk tahun 2021.
Kita klik dulu untuk diaktifkan. Jadi masuk ke periode 2021. Setelah itu masuk ke menu pelanggan. Nah, dari menu pelanggan di sini ini dimasukkan file sampel pelanggan. Di sini ada yang 8 pelanggan. Dimasukkan. Di sini ada 8 pelanggan. Diimport, kemudian setelah diimport dalam database, masuk ke menu seleksi. Dalam menu seleksi di sini diproses, ini adalah perhitungannya. Apabila ini yang 8 langsung terurut rankingnya, saya hanya mau diambil 3, langsung ditampilkan 3 peringkat. Misalnya mau lebih dari itu bisa langsung ditampilkan juga di bawah sini. Saya tadi hanya mau diambil 3 ranking. Ini saya simpan dulu. Setelah disimpan, apabila sudah dapat ranking, ini dikirim ke email pelanggan. Jadi ditentukan eventnya mau dilaksanakan di tanggal berapa. Misalnya hari ini, misalnya di kafe, saya kirim. Untuk kirimnya ini langsung ke email, Ibu ya. Terkirim untuk dicek, nanti bisa. Ini emailnya semua saya ambil menggunakan email saya. Bisa dilihat email saya, Bu? Pak? Belum, stop tertampil. share dulu. Yang pertama ini. Ya. Saya masuk ke email saya, di sini sudah muncul yang pertama, ini Telkom Jayapura, undangannya masuk. Ini menu tampilan undangannya. Ini pertama Bimbo Talib, kemudian Alvaro Pasa dan Minggu Roben. Gitu. Ini tanggalnya tanggal 27 Agustus di kafe, sesuai yang tadi dituliskan ya di keterangannya. Saya lanjut kembali ke aplikasi. Nurjana, undangannya itu untuk yang menerima ini saja ya? Menerima undangan. Yang menerima reward itu? Iya. Oke. Kemudian tadi dicek lagi yang tadi atas nama Bimbo Talib, Alvaro Pasa, dan Minggu Roben. Dan setelah itu masuk ke history. History ini untuk diberikan kepada general manager sebagai hasil laporan. Saya tadi ambil periode 2021 ya. Di sini tinggal di print, kemudian bisa diberikan kepada general manager untuk laporan pelanggan Indihome terbaik. Seperti itu. Untuk di sini poinnya tadi saya sesuaikan perhitungan manual dan perhitungan di sistem. Ini 193, 0,174 dan 0,168. Yang berikut hasil perhitungan manual saya. 1,929, 174, dan 169. Nurjana, Oh, silahkan Bu Emi. bisa kembali ke sistem, Kak? Ibu, Ibu yang tadi saja yang di kriteria itu harus ada apa namanya untuk tambahan input kriteria lagi. Soalnya takutnya nanti kemudian hari kalau misalnya ada penambahan kriteria baru kan kita nggak tahu toh ke depannya. Jadi tambahan itu saja sih untuk apa? Untuk tambah kriteria.
Kalau kriteria berarti nanti hitungannya satu-satu lagi ya, Bu? Kenapa? Nanti hitungannya satu-satu lagi karena di sini dalam perhitungannya sudah otomatis ke pelanggan Ibu sesuai dari kriteria ini. Iya, maksudnya karena kan kita nggak tahu nih periode ke depannya, takutnya misalnya dia ada tambahan kriteria lain toh. Kan ini kan misalnya dia cuma ada 3 kriteria nih, kecepatan internet, tanggal, sama periode. Nah, ada menu fungsi satu yaitu tambah data. Kalau misalnya biar kalau misalnya ada penambahan kriteria lagi ke depannya, kita tinggal tambah data saja seperti itu. Karena kalau misalnya sekarang kan tidak mempengaruhi selama kamu tidak menambah data kriteria kan, tapi fungsi itu ada untuk tambah data gitu. Nah, begini Nurjana, apakah kriteriamu ini sudah default? Tidak bisa diedit ataupun ditambah? Iya, nggak bisa, Bu. Nanti kalau bisa nanti dimasukkan di saran pengembangan aja, Bu. Oh, baik. Oh, betul. Jadi nanti untuk saat ini sistemmu di pengembangannya nanti ditambahkan sudah kalau memang tidak memungkinkan untuk kamu bisa menambahkan lagi. Nah, Bagaimana bisa Ibu juga Emi? bisa juga di saran nanti ditambahkan lagi tuh jadi untuk pengembangan ke depannya. Iya, Ibu. Mungkin dari saya ini Nurjana, jumlah angka di hasilnya itu jumlah angka di belakang koma disesuaikan ya. Kan tadi di sistemmu tuh jumlah angka di belakang koma itu ada 3 atau 4 saja itu. Iya. Nah, sedangkan di penulisan ada sekitar 7 atau 8 itu kan. Nah, sekarang dari Nurjana mau ikut yang dari mana? Sistemnya kah atau yang dari Dari manualnya? sistem aja, Bu, biar nggak Ya, oke. Nanti disesuaikan lagi ya, biar dia selaras begitu konsisten. Oke, dari penguji lain? Ibu Fatma, mohon maaf, saya coba Nurjana. Saya pengen cek silakan, yang Pak di data Nahmi. pelanggan. Data ini kan di sini ada menu untuk input ya. Ya. Untuk kita upload Excel-nya ya. Ya. Nah, itu filenya XE, formatnya Excel biasa atau CSV? CSV, Pak. Harus CSV ya? Iya. Oke, terus data dari Excel, data dari PT Telkomnya, apakah CSV atau yang kamu terima? Yang kamu terima itu CSV atau yang Excel biasa? Ke Excel biasa dulu, baru. Oh, berarti harus dikonvert dulu ya datanya ya. Ada data yang nggak perlu dirapikan, coba bisa tampilkan data yang ini Excel. Yang Excel dari langsung yang 13.000, yang 12.000 sekian. Bisa, Nurjana? Ya, sebentar, Pak. Saya buka dulu. Oke. Habis tidak respon, saya pikir tidur. Mau masukin apa nih? Excel-nya ya? Diimport? Ya, saya pengen lihat ini, Pak. Coba file. Ini kan dia ambil sampel 8 saja. Saya coba pengen lihat data mentahnya seperti apa. Karena kan nggak Tidak, yang kelihatan. saya mau lihat malah tadi ada proses ini tidak? Ada, tapi untuk yang data pelanggan. Kan ada satu proses sebenarnya ternyata. Satu proses lagi yang itu perapian datanya. Datanya harus diubah dari Excel biasa ke CSV. Itu. Ini berapa data? 4. Ini datanya baru yang 2.900, Pak. Kalau 2.900. Oh, sudah banyak itu. Iya. Sudah lumayan. Berarti ini data ini kamu bikin sendiri berarti ya? Enggak, minta langsung dari nggak apa-apa kok. Admin sana, Pak. Oke. Admin dari Telkom. Oke. Coba simpan, lihat. Masuk semua atau?
Masuk semua Oh, iya? ya. Ini ada entry-nya 443. Kalau di running seleksi lama tidak? Nah, itu di situ kan ada, kalau mau tetap pakai waktu, sebenarnya itu bisa dijadikan penghitungan waktunya. Ini Berapa nggak lama, lama? Pak, langsung muncul. Oh iya. Tadi loadingnya hanya sekitar 3-5 detik. Jangan coba ambil 10 deh. Ambil Jangan 10. dia, Ini karena kan langsung di banyak. ini 10. Itu nanti kalau Nurjana pakai data real nanti masuk di emailnya orang, Bapak Ibu. Jadi makanya kita pakai data yang Iya, iya, sudah data diedit dummy Ya toh. nggak apa-apa, ini kan nggak perlu dikirim emailnya, kita nggak minta kirim. Iya, Kita kan bisa cuma secara- lihat secara otomatis, ininya kan? saja. Mm-mm. Ya ini 10 10 peringkat ya dari yang Ini langsung terkirim ke email kan, begitu ini disimpan. di email. Oh iya, Kalau makanya. diklik di send email. toh baru masuk di email. Kok nilainya sama semua ya? Karena banyak, Pak. Kok Jadi nilainya mungkin ini 0, di kenapa nilainya 0,00 sekian? Ini yuk. Mungkin ada Ini nilai, sama. memang nilai kriterianya sama, Pak. Kan ada 200. Enggak, Eh, tadi kan 2000. coba lihat yang hasil perhitungan berapa coba? Yang sebelumnya. Karena itu hanya 8 pelanggan, Pak. Sedangkan ini Bukan, kan bukan, perbandingan dari 2000. Jauh Iya. 0, digitnya jauh sekali. Mm-mm. Sampai Ini 0, kalau dia Iya, Bang. pakai berapa angka di belakang koma itu mungkin yang membedakan, Pak. Tidak, gini loh. Gini, sabar ya. Coba saya lihat dulu dia punya hasil perhitungan. Nah, ini lihat ya. Ini kan saya nggak tahu ya, coba ya. Kalau seandainya kriterianya dibuat satu semua, karena gini ya kan, ini ada kriteria yang agak kecil lah. Inputan 1, 3, 2. 1 untuk C1, C2, 3, C4 itu C3-nya itu 2. Itu ini siapa nih? Ini si Aperes Ayoba. Aperes Ayoba nomor berapa nih? Nomor 7. Coba kita lihat dulu. Itu masih 1,4. Jadi 0,04 itu kan 4/100. Coba kamu hitung, kalau kamu kasih nilai terkecil, paling kecil kan nilainya 111 toh. Ya, Pak. Coba hitung aja. Kalau nilainya satu ini ya, kalau 1 itu 0,011. 0,011. Bisa sebentar. Karena dia terlalu jauh sekali digitnya. Sebentar. Kalau gitu, ini kan 0,04, nggak apa-apa, nanti aja deh. Nanti bisa dicoba lihat yang inputan itu tadi, Nurjana. Sistemnya inputan yang kriterianya. Bagian input kriteria. Cerita ya, Pak. Ya. Coba masukin kalau input kriteria yang mana? Rubah-rubah kriteria. Ini nggak bisa, Pak. Bukan rubah kriteria, bobotnya. Sorry, bobotnya dirubah. 100. Kalau mau bobotnya 5 dirubah jadi sekian. Ini masih belum nggak bisa diubah, Pak. Karena itu sudah masuk dalam hitungannya masuk ke dalam Loh, scriptnya. nanti kalau misalnya sewaktu-waktu misalnya perubahan ini bobotnya. Iya, maka dari itu tadi saya informasikan bilang tadi masuk ke saran pengembangan. Saya bukan saran, ini krusial, bukan masalah pengembangan sistem. Kan yang memberikan bobot kan ini. Siapa? Oh ya, pengembang sistem kan yang memberikan bobot ini kan harusnya, tadi kamu bilang apa?
sistem dapat apa? Dapat memberikan bobot atas bobot permintaan. Baik, Pak. Nanti saya Padahal sesuaikan kan- lagi, Pak. Iya, padahal kan harusnya kan bobot itu yang memberikan itu adalah siapa? Pengambil keputusan. Ya nggak apa-apa masuk situ. Jadi memang kekurangan kamu satu di sini juga untuk bobot ini langsung di coding ya. Iya, Pak. Coba kamu klik yang ini. Yang Tapi itu, di Nurjana ada tanda tanda itu, edit tanda itu klik apa? itu. Apa tanda Ini yang enggak, kuning. ini enggak Kuning bisa. Terus Itu kenapa aksesoris dipajang? saja. Aksesoris cuma dipajang saja, Ini mau dihapus, Pak. nggak ada isinya. Kemarin mau Aduh. diubah tapi kejar waktu. Ya Nurjana, sebaiknya nanti ditambah editnya ya kalau soal yang bobot ini. Karena sesuai dengan penulisanmu toh. Baik, Ibu. Kan kesimpulannya sistem bisa untuk ini toh, ada inputan ini kesimpulan. Kalau berarti kesimpulannya nanti dihilangkan itu. Kalau nggak bisa ya dihilangkan, nggak ada kesimpulan ke situ berarti. Rubah penulisan aja. Nggak, penulisan nggak perlu kesimpulannya Ya, aja. betul. gitu, Pak. Lebih penting Ya, rubah mungkin ada penulisan. penulisan di dalamnya untuk inputan mungkin di halaman-halaman yang sebelum kesimpulan ya berarti nggak ada gitu. Kan gitu aja kan, berarti kan ada ya narasinya aja yang berubah. Kesimpulan berarti tidak ada untuk kesimpulan itu. Berarti sistem nanti di fungsionalitas juga mungkin kalimatnya aja yang dirubah sih, jangan sampai sistem bisa misalnya menerima inputan data, padahal kan itu di coding langsung toh, jadi tidak ada. Sedangkan fungsionalitas itu kan maksudnya adalah untuk interaksi antara si user sama sistem gitu. Jadi harus biasanya fungsionalitas sistem itu ada antar mukanya supaya kita user bisa berinteraksi dengan sistem. Nah, sedangkan kalau untuk bobot ini berarti tidak ada interaksi antara user sama sistem karena dia langsung sudah ada di codingnya gitu loh. Itu aja sih. Cuma yang itu nanti dilihat lagi, nanti mungkin di ini aja saya cek di. Baik, Pak. Coba ya kalau misalnya itu, yang tadi itu, yang hasilnya kok 0,04. Kalau misalnya 0,9, 0,2 itu masih masuk akal. 0,04 ini terlalu jauh. Stabilnya Digitnya itu. berapa ya tadi, Nurjana? Ya, Ada 10 ya tadi ya? 8 yang Ya. apa? Yang ranking yang dapat 0,004 itu berapa banyak tadi? 10. 10 ya. Coba kalau bikin sekitar 20. Ini dari ini berubah ya. Kalau misalnya saya ambil 100 ranking, ini berubahnya di 53, itu jadi 0,3. Dari yang lainnya sebelumnya itu 52 sampai 1 itu 0,4, ini 0,3. Mana? Coba saya lihat. Ini Pak, boleh dilihat di sini. Kok 0,03 ya, jauh sekali ya. Ya, karena ambil dari 2000. Enggak. Oh 2000 orang ya. Iya. Ya banyak Nanti ya. Iya Sebelumnya Pak, cuma karena 4. kriterianya kan sedikit Iya. toh Pak. Jadi saya curiganya itu nilainya Tidak. sama. Tapi kriterianya kan cuma 3, nggak berubah loh. Iya, karena kriterianya sedikit itu Pak. Makanya saya bilang isinya sama begitu Oh, iya, 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 yang iya. 5 orang, yang 10 orang itu. Dari 2000 data itu Pak. Nah, karena Iya, ini iya, saja nilainya berubah yang 0, Iya, jadi makanya, 0,03 ya. saja jadi di 50 berapa tadi itu baru berubah. Aduh maaf, Nah, ada itu. bunyi palu-palu lagi. Terus kalau sama begini siapa yang mau diambil? Nah sekarang. Sama begini Kita berarti kan diambil dari atasnya Pak, ranking dari 1 misalnya sampai 10 aja, berarti dari yang 1 ini sampai 10. Kalau diambil 1 sampai 3 kan poinnya sama semua ini.
Kalau diperlebar lagi angkanya pasti lebih banyak yang 1 sih Pak ini. Begini Enggak, aja kan ini Nur, kan- nanti Kan kalau kalau nilainya misalnya- sama begitu, ini kan namanya sistem pendukung keputusan. Itu Ah, ah. kembalikan lagi ke ininya manajernya mungkin siapa yang kira-kira berhak untuk mendapatkan itu. Namanya kan sistem pendukung keputusan toh. Jadi Nurjana nanti tinggal menjelaskan aja jika terdapat nilai yang sama, misalnya toh ada 10 orang yang mempunyai nilai yang sama, ya dijelasin aja bahwa pengambilan keputusan yang terakhir itu ya kembali ke pihak manajemen Telkom seperti itu. Tapi yang jelasnya sudah dibatasi, misalnya muncul sampai 1 sampai 10. Nah, dari 10 itu pihak manajemen Telkom berhak untuk menentukan siapa yang bisa menerima seperti itu. Kalau saran saya dari situ gitu. Terima kasih Pak. Itu kamu harus bisa menjawab. Makanya kalau seandainya ada nilai yang sama, kan kadang-kadang ada nilai yang sama. Baik Pak. Kayak gini, Pak, mohon maaf pagi saya juga temukan ini, mohon maaf ya, ini saya harus sampaikan juga, ini di sistemnya Nurjana ini sebenarnya ada sedikit yang rancu. Saya mau tanya dulu sebelumnya, yang bisa menentukan 10 orang kriteria dan 3 orang kriteria siapa, pimpinan atau admin? Dari general manajernya Pak. Oke. Terus sementara di sini di general manager harusnya dia tahu dulu berapa orang yang butuh. Sementara di sini setelah sistem tentukan langsung ada menu send. Harusnya harus dapat persetujuan dari si general manager dulu, baru ada bisa dikirim. Nah itu. Ini sistemmu bisa saja kita tidak tahu bahwa manusia ini teledor atau tidak. Kita tidak tahu manusia ini dia lagi konsentrasi penuh atau tidak si admin ini. Saat dia simpan oke, dia belum melapor ke general manager, dia udah klik send, bahaya kan? Pelanggan yang harusnya sistem oke lah, sistem ini, tapi kan tetap penentu keputusan ada di general manager. Nah ini Ada sebenarnya menu alangkah simpannya baiknya. Pak Norman. Di sini Gimana? ada menu simpannya Pak Norman. Jadi dia nggak langsung kirim. Ya kita tidak tahu. Alangkah baiknya kalau dipisah, karena ini kan ada menu login juga. Kenapa nggak dipisah saja antara si admin, usernya ya, dari sisi user, admin sama general manager gitu. Jadi setelah si admin input dan sudah ada hasil perhitungan, dia hanya klik simpan. Nanti si general manager dia login pakai general manager punya user sendiri. Setelah itu baru dia yang send, kayak emang dia approve gitu. Angka baiknya seperti itu, karena supaya level hierarkinya kelihatan gitu loh, bahwa sistem ini memang yang ambil keputusan akhir adalah si general manager, bukan si admin. Kalau seperti ini, kita bisa asumsikan bahwa si admin tidak sengaja klik, kan kita tidak bisa tahu seperti itu kondisinya di lapangan. Gitu ya. Ada menu simpannya dulu Pak. Makanya saya bilang menu simpannya, mungkin menu send-nya itu yang digeser ke general manager, karena kan kamu pakai user login kan, kecuali sistemmu tidak pakai user login. Dari admin yang memberikan laporan ke general manager Pak. Jadi benar. general manager hanya menerima laporan saja yang rankingnya berapa. Iya, saya tahu. Oke. Nah, maksudnya begini, kalau sistem ini kan setelah simpan dia langsung send gitu kan? Kan harusnya approve dulu. Tidak langsung di-send Pak Norman. Jadi Iya, kan sistem tidak langsung usulannya dia send. cuma Jadi ke simpan admin kan, aja. tapi si admin yang Jadi bisa send general kan? manager. Maksudnya begini loh, Bu. Maksudnya gini. Bapak Ibu dosen sekalian ya, mohon maaf sekali. Nurjana juga. Ini saya kasih tahu bahwa kenapa seperti ini, karena sepengalaman saya di dunia industri, di dunia tempat saya kerja dulu, tidak semua pegawai fokus. Karena bahkan hal-hal seperti ini, hal-hal yang sepele saja itu bisa sering terjadi kesalahan gitu loh. Apalagi yang seperti ini. Takutnya sudah keburu disimpan, ternyata sudah keburu belum sempat diseleksi, dia sudah keburu klik send gitu loh. Kalau saya sih gini aja, ini masukan dari saya. Semua ini kan masalah kebijakan. Pembangunan sistem ini kan sistem yang dibangun untuk suatu perusahaan. Nah, menu-menu segala macamnya itu dan segala macam di sini tergantung daripada keinginan dari perusahaan tersebut. Kalau seandainya perusahaan tersebut memang mengharuskan pengiriman emailnya tadi, surat itu apakah memang selama ini dilakukan oleh
general manager atau dilakukan oleh orang lain yang mewakili seperti itu. Nah, itu kan artinya gini, kita tidak bisa juga untuk dalam membuat sistem kita tidak boleh memaksakan kehendak developer, karena kita terlibat pembangunan sistem karena perusahaan terlibat kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan aturan dari suatu perusahaan tersebut. Gitu. Nah, kembali lagi ke Nurjana, apakah memang selama ini kalau memang pengirimannya sennya itu memang adalah tanggung jawab daripada general manager atau yang memang harus mengirim, berarti seperti kata tadi Pak Norman. Tetapi kalau memang selama ini yang dilakukan itu bukan general manager yang punya, general manager hanya memberikan perintah bahwa ada orang yang melakukannya ke orang yang dikasih wewenang, berarti orang tersebut. Benar, Nah, Pak. dari Nurjana gimana dia punya dari perusahaannya gitu. Iya, jadi general manager hanya menerima laporan saja, Pak. Jadi nggak ada di dalam aplikasi di sini, dalam sistem tidak ada. Nah, Dia bukan. hanya menerima laporan. Sebelum aplikasi ini dibuat, kan aplikasi ini menyesuaikan kan dengan aturan. Apakah general manager yang mengirim surat ke orang-orang tersebut? Bukan, Pak, dari adminnya atau karyawan atau panitia. Oh, dari karyawan ya. Udah, berarti Iya. memang seperti itu. Jangan, mungkin misalnya Pak Norman minta seperti itu, misalnya harus general manager, nanti tentangan dengan misalnya kebijakan loh. Manajer bilang, jangan kasih saya tugas kirim-kirim lagi gitu loh. Jadi saya meluruskan di sini bahwa tergantung daripada kebijakan perusahaan. Kita bangun sistem buat perusahaan, kita terbentuk kadang aturan perusahaan yang tidak bisa kita langgar gitu. Kita menyesuaikan seperti itu. Maka saya bilang tadi kalau memang dalam perusahaan itu memang tanggung jawabnya untuk mengirim surat, ya toh, bahwa yang terima ini ada jadi manajer, berarti itu Pak Norman punya. Ya. Tapi kalau enggak, ya berarti sesuaikan dengan yang di lapangan gitu. Nah, ini sebenarnya, ini saya kasih ininya, saya sudah dapat permasalahannya. Sistem kamu kenapa sama semua 0,004? Ya, Pak. Saya tanya ke kamu. Kenapa bisa 0,004? Sampai berapa orang? Sebenarnya bisa saja nggak sama 0,004. Nah, kira-kira apa? Kalau angkanya dilebarin. Atau mungkin karena ini, Pak, semuanya angkanya sama, bobotnya semua full. Enggak. Ini kan hampir semua sama nih. Mungkin 100 orang juga bisa sama 0,4. Itu coba kamu scroll ke bawah. Apa menyebabkan hal itu terjadi? Kamu scroll ke bawah. Tuh. Ya. Sebenarnya bisa saja berbeda. Tuh, ada Angkanya diperluas, Pak. Ya, apanya diperluas? Angkanya dilebarin. Digitnya, jumlah digitnya harus lebih banyak. Karena ini akibat pembulatan. Ini akibat galat pembulatan. Jadi error pembulatan. Ya toh? Iya, Pak. Siapa tahu itu 0,0398 di bawah 0,397. 0,0398 sama 0,397 dibulatkan semuanya sama. Nah, jadi kuncinya di sini harus ada perubahan jumlah digitnya karena jumlah karyawan yang diseleksi banyak, Pak. Banyak. Kan sistem kamu bangun kan untuk menyeleksi bukan 1, 2, 3, bukan 10 toh? Iya, Pak. Iya, kalau sistemnya mau dipakai jumlah digitnya bikin kayak yang ini. Yang di perhitungan kamu sama di laporan yang di perhitungan saja. manualnya saja, makanya tadi saya bilang kan sesuaikan ininya perhitungan manual berapa angka di belakang ini karena dia kena pembulatan. Ini kena pembulatan ini, maka saya pikir oh ini kena pembulatan ini gitu. Jadi sebaiknya saya sarankan kalau supaya bisa dipakai ini ya supaya jangan membingungkan lagi nih loh, membingungkan lagi nanti udah 0,04, aduh akhirnya si bulanya suruh apa lagi? Panggil general manager, kok pilih dulu yang mana kayak ini sama semua nilainya. Nah, makanya kalau pembulatan ini kan kalau gini kan enak. Kalau pakai yang itu. Itu aja sih dari saya. Karena ini pembulatan ya. Akhirnya kita nggak bisa sarankan. Bisa kan itu pasti bisa lah. Bisa dirubah itu kan masalah di coding itu tinggal ini kan masalah pembulatan tinggal di program itu sebentar aja sih untuk digitnya di sekian belakang koma itu.
Ya Iya, kan, Pak. ini kan Terima floating kasih, point Pak. ini. Ini floating point kan, Iya, ya toh? iya, Floating point itu kan bisa dibatasi mau berapa digit gitu toh. iya. Mau banyak Benar, Pak. digit, gampang itu. Kalau memang HP dikit tinggal dirubah di dalamnya. Tinggal rubah coding satu aja, floating point-nya dirubah digitnya, Iya. selesai sudah. Muncul semua lagi di depan. Gitu. Itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, nanti dilihat programnya di revisi itu. Supaya jangan bikin pusing general manager. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Kiki. Dari penguji lain ada yang mau ditambahkan? Saya nggak ada, Ibu Fatma. Itu saja sudah, paling yang tadi yang kriteria itu disaran saja tuh dikasih masuk, sama ini kan ada periode, berarti nanti di perancangannya ditambahkan untuk use case-nya untuk periode, karena di sini ada periode toh. Baik, Ibu. Ya, Oke. baik. Pak Norman, bagaimana? Ya, saya sih begitu saja sih sebenarnya. Oke, terima Ini kasih. sebenarnya ya cukup lah, yang penting tinggal dibenarkan saja apa yang tadi banyak beberapa dosen sudah sampaikan dan apa yang sudah saya minta tadi di laporannya tadi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin dari Pak Elvis? Cukup, lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Nurjana, jadi itu ya, tolong diperhatikan dari penulisannya juga tadi. Padahal di penulisan juga Ibu sudah bilang tentang citasi ya. Jangan dicampur, jangan digabung, jangan sesuai dengan yang penulisan penomoran itu, tapi kayaknya belum dirubah. Kemudian nanti di aplikasimu juga tolong direvisi juga sedikit. Baik, Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin dari Ketua Prodi ada yang mau ditambahkan? Kebetulan ada Pak Jim. Aman, lanjut. Segera tutup. Terima kasih Pak Jim. Nurjana, jadi nanti langsung revisi ya. Langsung nanti kan diterima tuh revisinya, dikerjakan, terus langsung menghadap ke dosen pengujinya. Setelah itu kamu langsung ujian tutup, karena kita rencana yudisium September ini. Baik, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.